Selamat datang di channel Nabla Education. Oke, pada video ini kita akan membahas soal simulasi OSNP atau OSN tingkat provinsi untuk IPA jenjang SD tahun 2023. Di video yang pertama ini kita akan membahas salah satu soal yang topiknya adalah tentang zat dan wujudnya ya. Tetapi lebih tepatnya ini adalah soal tentang panas atau kalor ya. Kita akan lihat soalnya, kita mulai dulu dari melihat deskripsi soalnya. Cairan radiator digunakan untuk menyerap panas dari mesin dan melepas panas ke udara. Cairan radiator menjaga mesin kendaraan agar tidak terlampau panas saat bekerja. Salah satu ciri cairan radiator yang baik yaitu tidak mengalami kenaikan suhu yang besar ketika menyerap panas. Berikut adalah data dari dua cairan yang akan dijadikan cairan radiator ya. Jadi kita punya cairan X dan cairan Y menurut tabel tersebut ya. Kemudian jika suhu awal kedua cairan adalah 25 derajat Celcius dan masing-masing cairan yang dipanaskan sebanyak 1 kg, maka tentukanlah yang A, cairan manakah yang lebih baik untuk dijadikan sebagai radiator. Kemudian, berapakah suhu akhir cairan X jika diberikan kalor sebanyak 15.000 Joule dan berapakah suhu akhir cairan Y jika diberikan kalor sebanyak 64.000 Joule. Oke, seperti itu pertanyaannya. Sekarang kita coba untuk analisis soal ini ya. Jadi pertama kita harus lihat dulu nih ya dari grafik tersebut. Jadi di sini kita mempunyai cairan X ya di sini dan ada cairan Y. Nah, sekarang teman-teman perhatikan untuk cairan X dia itu akan naik setinggi atau sebesar 5 derajat Celcius ya. Dari mana tahunya? Dari 25 derajat Celcius menjadi 35. Oh, maaf, 10 ya. Maksudnya di sini dia akan naik 10 derajat Celcius. Ternyata dia butuh kalor atau kalor yang diserapnya adalah 30.000 Joule. Kemudian kalau cairan Y naiknya sama tuh, sama-sama 10 derajat Celcius. Tetapi cairan Y butuh kalor 40.000 Joule. Artinya apa? Artinya bisa kita tuliskan bahwa cairan Y itu butuh lebih banyak kalor untuk naik 10 derajat Celcius. Kita bisa tuliskan seperti ini ya. Jadi cairan Y butuh lebih banyak kalor atau panas untuk naik suhunya sebesar 10 derajat Celcius daripada cairan X ya. Daripada cairan X. Nah, berarti kalau kita sudah tahu seperti ini, maka cairan Y itu bisa kita katakan dia itu adalah cairan yang lambat panas. Sedangkan cairan X itu cairan yang cepat panas. Untuk membuat radiator itu bagus, maka kita butuh cairan yang panasnya lebih lambat ya. Supaya pada saat mobil atau motornya dipakai, itu dia tidak cepat panas. Maka untuk jawaban yang A sudah bisa kita jawab ya. Jadi cairan manakah yang lebih baik untuk dijadikan sebagai cairan radiator? Tentu saja jawabannya adalah cairan yang Y ya. Jadi sudah kita jawab untuk jawaban yang A. Itu analisis yang pertama. Sekarang kita masuk ke pertanyaan B. Berapakah suhu akhir cairan X jika diberikan kalor sebanyak 15.000 Joule? Nah, untuk menjawab soal B ini kita memerlukan satu persamaan ya. Persamaan tentang kalor yaitu kalau kita mempunyai kalor dan kita akan pakai kalor itu untuk menaikkan suhu suatu zat, maka kita bisa menggunakan satu persamaan ini, yaitu Q itu sama dengan massa dikalikan kalor jenis namanya C dikalikan delta T ya. Kita beri keterangan dulu. Jadi Q di sini adalah kalor atau panasnya ya yang merupakan energi, kemudian M di sini adalah massa dari bendanya atau cairannya. C di sini adalah kalor jenis, sedangkan yang terakhir namanya delta T di sini adalah perubahan suhunya. Nah, ini adalah persamaan yang akan kita pakai. Perubahan suhu. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang B, pada soal atau pada grafik itu kan kita diberikan kalor untuk cairan X yaitu 30.000 Joule. Kalau naik suhunya 10 derajat Celcius. Pertanyaannya, kalau 15.000 Joule, berapakah naik suhunya gitu kan? Jadi kita bisa menggunakan perbandingan saja untuk soal ini. Jadi bagaimana perbandingannya? Kita tulis dulu secara lengkap ya. Ini kan Q-nya itu yang pertama 30.000 dulu. Jadi 30.000 Joule itu sama dengan massa cairannya adalah 1 kg dikalikan kalor jenis cairannya kita nggak tahu. Kita tulis saja kalor jenis X ya. Dikalikan dengan delta T-nya yang pertama 10. Kenapa pakai yang 10? Karena dia dipanaskannya 30.000 Joule. Kemudian kita akan bandingkan atau kita bagi dengan yang di soal. Di soal itu dimintanya adalah 15.000 Joule. Sama dengan masanya sama 1 dikalikan bendanya masih sama yaitu X juga. Jadi kita tulis juga CX dikalikan delta T-nya. Nah sekarang kita tinggal bandingkan yang sama kita coret nih.
Cx-nya sama kan, atas bawah bisa dicoret, satunya juga sama, kemudian ini kita coret nolnya 3 ya, kita coret 3 dulu aja nolnya, kita juga coret 3 di bawah ya, berarti kita punya 30/15 itu 2 ya, atau kita buat kayak gini, 2/1 dapatnya dari mana? Dibagi 15 habis, dibagi 15 dapat 2. 2/1 sama dengan 10 derajat dibagi dengan delta T. Jadi delta T-nya sama dengan, kita kali silang ya, 2 dikali delta T sama dengan 10 derajat Celcius ya. Jadi delta T-nya tentu saja sama dengan 5 derajat Celcius. Nah, yang diminta itu bukan delta T, tetapi yang diminta adalah suhu akhir. Padahal kita tahu bahwa suhu awalnya 25 derajat Celcius. Jadi, kalau diminta suhu akhir 25 derajat Celcius awalnya, naiknya berapa? Dia naiknya 5. Berarti suhu akhirnya adalah 30 derajat Celcius karena 25 naik 5, jadi 30 derajat Celcius. Nah, ini untuk jawaban yang B. Nah, untuk jawaban yang C, kita gunakan cara yang sama. Caranya kita bandingkan lagi ya. Untuk yang C, kita lihat lagi soalnya. Kita bandingkan untuk pertama di grafik itu dia butuh 40.000 Joule untuk naik suhunya dari 25 menjadi 35 ya. Naik suhunya 10. Jadi kita tulis juga 40.000 itu sama dengan 40.000 sama dengan masanya sama dengan 1 dikali kalor jenis yang Y dikali delta T-nya 10 ya. Kita bagi dengan, di soal mintanya 64.000. Jadi ini 64.000 sama dengan 1 dikali kalor jenis Y dikali delta T ya, dengan cara yang sama persis. Nah, CY-nya bisa kita coret, satunya juga bisa kita coret 3, kita coret 3. Jadi perbandingannya menyisakan 40 dibagi dengan 64 sama dengan 10 dibagi dengan delta T. Nah, ini nolnya boleh dicoret ya, 10-nya dengan 40. Jadi kalau atas sama atas itu bisa dicoret ya. Maka kita kalikan silang, ini tinggal 1 berarti delta T kali 4, atau kita tulis 4 kali delta T sama dengan 64 ya kan. Kemudian delta T-nya berarti 64 dibagi 4, tidak lain adalah 16 ya, sama dengan 16 derajat Celcius. Nah, delta T-nya 16 derajat Celcius, padahal suhu awalnya tadi sama-sama 25. Jadi suhu akhirnya berapa? 25 derajat Celcius, dia naiknya adalah 16 derajat Celcius. Berarti suhu akhirnya adalah 25 ditambah 16, maka jawabannya adalah 41 derajat Celcius. Berarti untuk yang C, kita menjawab 41 derajat Celcius ya. Kalau kita jawab di sini, cairan manakah yang lebih baik? Maka jawabannya adalah cairan Y. Kemudian yang di sini jawabannya 30 derajat Celcius. Dan yang terakhir jawabannya 41 derajat Celcius. Nah, itu pembahasan untuk soal yang pertama ini.